Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Fraksi awan berkabut. Fraksi Mystic Cloud adalah salah satu kekuatan teratas di Kekaisaran Jia Ma. Markas besarnya dibangun di atas gunung yang megah, terletak hanya sedikit lebih dari 5 km dari ibu kota Kekaisaran Jia Ma. Gunung tersebut, karena nama faksi, dikenal sebagai Gunung Awan Berkabut. Mystic Cloud Mountain adalah tempat yang paling terjal. 3 sisinya adalah tebing dan hanya ada satu jalan menuju puncak gunung, tempat berbahaya yang mudah dipertahankan, tetapi sulit untuk dikepung. Selain itu, murid-murid faksi patroli ketat di gunung, membuat seluruh gunung menjadi benteng kecil. Kekaisaran Jia Ma memasang garnisun yang diawaki oleh 50.000 penunggang kuda, terletak hanya 1 km dari kaki gunung Mystic Cloud atas nama mempertahankan ibu kota. Namun, semua orang bisa melihat bahwa ini adalah langkah pemimpin kekaisaran untuk menjaga dari harimau buas yang dekat dengan ibu kota. Puncak gunung di belakang Mystic Cloud Mountain ditutupi oleh awan dan kabut, tampak seperti surga. Di atas batu hitam yang menonjol dari tepi tebing gunung, seorang wanita muda berpakaian putih bermeditasi. Dia berlatih dengan mata tertutup, bernapas masuk dan keluar dalam siklus yang sempurna. Di antara setiap siklus, energi tebal di udara sekitarnya akan melepaskan uap udara hijau pucat, yang akan berputar di sekitar tubuh wanita sebelum terus diserap ke dalam tubuh, menjalani penyempurnaan, penyimpanan. Setelah aliran terakhir dari aliran udara hijau diserap ke dalam tubuh wanita itu, dia perlahan membuka matanya dengan busur hijau berkedip di atasnya. Rambut hitam sebahunya terangkat oleh angin dan melayang di udara. Senior Nalan, Tuan Nalan Su telah tiba di fraksi Mystic Cloud. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Melihat bahwa wanita muda itu akhirnya meninggalkan mode pelatihannya, seorang pelayan wanita yang telah menunggu lama, buru-buru, tapi dengan hormat bertanya, "Ayah, kenapa dia di sini?" Setelah mendengar pelayan itu, wanita itu, saat dia dengan anggun bangkit, mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya dengan curiga. Saat dia berdiri di tepi tebing, angin bertiup melewati, menekan pakaiannya pada wujudnya yang indah dan menawan, menampilkan dirinya dalam wujud seorang dewi. Setelah dengan malas menyapu pandangannya ke arah ruang yang tampaknya tak berdasar di bawah tebing, tangan wanita itu dengan lembut mengusap gaun putih bulannya sebelum dia berputar dan meninggalkan tempat latihan yang khusus disediakan untuknya. Di dekatnya, di aula besar yang luas dan cerah, seorang pria paruh baya yang tampak agak suram sedang menyesap cangkir tehnya. Tangannya yang lain dengan mantap mengetuk permukaan meja dengan kesal. Nalan Su sangat gelisah dan gelisah setelah ayahnya, Nalan Jie, hampir menggunakan tiang untuk memukulinya hingga fraksi Mystic Cloud. Dia tidak menyangka bahwa tahun di mana dia memimpin pasukan ke garnisun di sisi barat kekaisaran, putrinya yang pemberani akan berani secara pribadi mengakhiri pertunangan yang telah diatur ayahnya. Tidak ada seorang pun di klan Nalan yang tidak tahu bahwa Nalan Jie sangat mengkhawatirkan reputasinya. Tindakan Nalan Yanran tidak diragukan lagi akan menyebabkan orang lain mengatakan bahwa keluarga Nalan tidak memiliki kehormatan. Terlebih lagi, karena dia menolak untuk dipersatukan melalui pernikahan di Xiao Clan dalam kelemahan Xiaoyan. Gosip semacam ini telah menyebabkan Nalan Jie menjadi kemarahan harian di rumah. Bukankah karena fakta bahwa dia lumpuh, dia akan menyeret tubuhnya yang sekarat dan mendaki gunung Mystic Cloud sendiri? Sejujurnya, mengenai pernikahan antara klan Nalan dan klan Xiao, Nalan Su juga tidak terlalu mendukung. Bagaimanapun, Xiao Yan saat itu hampir seperti juru bicara label, Kriple. Membuat dia mengizinkan putrinya,
Dengan kecantikan dan bakatnya yang luar biasa, untuk menikahi orang yang tidak berguna adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Namun, masa lalu sudah berlalu. Menurut berita terbaru, bocah kecil dari klan Xiao itu tidak hanya menyingkirkan label triple, tetapi juga menunjukkan kecepatan pelatihan yang bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia masih muda. Potensi yang saat ini ditunjukkan Xiao Yan adalah sesuatu yang bisa menarik perhatian Nalansu. Namun, tindakan independen Nalan Yanran telah menghasilkan hubungan yang sangat dingin antara kedua klan dan menyebabkan rasa malu yang besar bagi Nalansu. Jika hubungan seperti itu akan diperpanjang, itu mungkin mengakibatkan dia tidak hanya kehilangan menantu dengan potensi yang luar biasa tetapi mungkin juga mengakibatkan kebencian yang terakhir terhadap klan Nalan. Hanya memikirkan tentang memiliki seseorang dengan potensi untuk menjadi Do Huang yang memandang klan Nalan dengan permusuhan adalah sesuatu yang membuat takut dan marah Nalansu. Perempuan ini, pemberontakannya tumbuh semakin kuat. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Cangkir teh di tangan Nalansu tiba-tiba mendarat dengan keras di atas meja, menyiramkan teh ke atasnya. Di sampingnya, pelayan wanita yang menunggunya mendapat kejutan. Dia dengan cepat tapi hati-hati mengganti cangkirnya. Anda seharusnya memberitahu Yan Er sebelum datang ke fraksi Mystic Cloud. TL, Yan Er mengacu pada dirinya sendiri. Tepat ketika Nalansu sangat marah, suara wanita yang jelas tiba-tiba terdengar dari aula besar. Sosok putih bulan berjalan keluar dari bawah tirai saat dia berbicara dengan manis sambil tersenyum. HMPH, apakah kamu masih melihatku sebagai ayahmu? Saya pikir setelah menjadi murid Yun Yun, Anda telah melupakan semua tentang klan Nalan. Melihat pesona putrinya yang semakin meningkat, kemarahan Nalansu sedikit mereda saat dia menyalak dengan dingin. Mengamati ekspresi mengerikan di wajah Nalansu, Nalan Yanran mengangguk tanpa daya. Dia melambaikan tangannya pada pelayan wanita di samping ayahnya, menyuruhnya pergi. Ayah, kamu tidak melihatku selama lebih dari setahun dan kamu mulai menguliahiku saat kita bertemu. Lain kali saya pulang ke rumah, saya pasti akan memberitahu ibu tentang ini. Setelah menunggu pelayan wanita pergi, Nalan Yanran segera mengangkat hidungnya dan duduk di samping Nalansu sambil bersenandung seperti anak manja. Kembali ke rumah? Kamu masih berani pulang? Mendengar kata-katanya, sudut mulut Nalansu pecah. Jika kamu berani pulang, kami akan melihat apakah kakekmu akan mematahkan kakimu atau tidak. Sambil menempelkan bibirnya, Nalan Yanran, yang sangat menyadari situasinya, dengan jelas memahami arti kata-kata Nalansu. Kamu harus menyadari motif saya berada di sini, bukan? Setelah dengan ganas meminum seteguk teh, Nalansu berkata dengan ekspresi sedingin es. Ini tentang putusnya pertunanganku, kan? Tangan halus Nalan Yanran memainkan rambut panjangnya saat dia berkata dengan samar. Melihat sikap tenang Nalan Yanran, Nalansu langsung menjadi sangat marah. Telapak tangannya menghantam meja dengan keras saat dia memarahi. Pernikahan adalah sesuatu yang dijanjikan kakekmu secara pribadi saat itu. Siapa yang menyuruhmu membatalkannya? Itu pernikahan saya. Saya tidak ingin mengikuti keinginan Anda dan menikahi siapapun yang Anda pilih. Saya akan membuat keputusan sendiri dalam semua bisnis saya. Terlepas dari siapa yang berjanji, yang saya tahu adalah jika saya mengikuti perjanjian, yang akan menikah adalah saya, bukan kakek. Mengungkit masalah ini telah menyebabkan wajah Nalan Yanran menunjukkan ketidaksenangan. Sebagai orang yang mandiri, dia benci ketika dia harus mengikuti arahan orang lain sehubungan dengan hal-hal penting dalam hidupnya, bahkan jika orang tersebut adalah yang lebih tua darinya. Tidakkah kamu berpikir bahwa saya bodoh?
Ini tidak lebih dari Anda merasa bahwa orang yang tidak berguna seperti Xiao Yan saat itu tidak cukup baik untuk Anda. Tapi potensinya saat ini tidak lagi lebih rendah dari Anda. Dengan posisi Anda di Misty Cloud Clan, Anda seharusnya menerima berita tentang peningkatan kekuatannya. Nalan Su berkata dengan marah. Nalan Yanran menghentikan alisnya. Dalam pikirannya, dia mengingat pemuda yang keras kepala saat itu. Menjeda bibir merahnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku memang mendengar kabar tentang dia. Aku tidak menyangka kalau dia benar-benar bisa menghilangkan julukan Kripley. Ini mengejutkan saya." Terkejut? Satu kata, terkejut, dan tidak apa-apa? Kakek Anda telah berbicara, memerintahkan Anda untuk meluangkan waktu untuk pergi ke kota Wutan. Akan lebih baik jika kita meminta maaf dan memuluskan hubungan yang kaku. Nalan Su mengerutkan alisnya dan berkata, "Minta maaf? Tidak mungkin." Mendengar ini, alis Nalan Yanran tiba-tiba terangkat. Menolak tanpa ragu sedikit pun, dia dengan dingin berkata, "Meskipun Xiao Yan itu tidak lagi tidak berguna, aku, Nalan Yanran, tetap tidak akan menikah dengannya. Bahkan tidak menyebutkan akan meminta maaf. Jika Anda suka, Anda bisa pergi sendiri. Bagaimanapun, saya tidak akan sampai ke kota Wutan lagi. Anda tidak punya ruang untuk mengatakan tidak. Kekacauan ini disebabkan olehmu, jadi kamu harus pergi dan membereskannya untukku." Melihat bahwa Nalan Yanran benar-benar menolaknya, Nalan Su tiba-tiba menjadi sangat marah. "Aku tidak akan pergi." Dengan wajah dingin, Nalan Yanran mengangkat dagu putih saljunya, wajahnya membawa kerapuhan sejak dia lahir. Bukankah itu Xiao yang sangat mampu? Karena dia berani menyetujui tantangan 3 tahun saat itu, aku, Nalan Yanran, akan menunggunya untuk menantangku di sini di fraksi Misty Cloud. Jika saya kalah darinya, saya akan menjadi pelayannya dan dia bisa melakukan apa yang dia suka. HMPH. Jika tidak, tidak mungkin saya akan meminta maaf. Bajingan, jika kamu kalah di akhir perjanjian 3 tahun dan menjadi budak, tidakkah kamu akan mempermalukan klan Nalan? Nalan Su dengan marah memarahi. "Siapa bilang aku akan kalah darinya? Bahkan jika Xiao Yan telah mendapatkan kembali bakatnya, apakah menurutmu aku akan kalah darinya?" Tidak hanya fraksi Misty Cloud memiliki banyak metode Qi tingkat tinggi, mereka juga memiliki lebih banyak teknik Do tingkat tinggi. Selain itu, saya bahkan meminta Pil King Gu Hiye membantu saya membuat obat. Semua hal ini di luar jangkauannya sebagai tuan muda dari klan kecil. Terus terang, hanya menemukan teknik Do atau metode Qi tingkat tinggi mungkin membutuhkan waktu beberapa dekade. Setelah dipandang rendah oleh Nalan Su, Nalan Yanran seperti kucing yang ekornya terinjak. Yang paling dia benci adalah orang lain mengatakan bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan orang cacat yang dia anggap remeh. TL. Kamu penatua itu laki-laki dan dekat dengan orang yang memanggil kamu. Melihat putrinya membuat keributan di depannya, Nalan Su sangat marah. Dia tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya, bersiap untuk menampar Nalan Yanran. "Saudara Nalan, tolong jangan sembrono." Mengamati tindakan Nalan Su, sosok putih buru-buru menyapu aula dan berdiri membela diri di depan Nalan Yanran. "Geye, kamu bajingan. Aku diberitahu bahwa kaulah yang menemaninya terakhir kali dia pergi ke klan Xiao." Melihat orang yang memblokirnya, Nalan Su semakin marah saat dia memarahi dengan marah. Dengan senyum malu, Gaya dengan getir berkata, "Ini adalah keputusan pemimpin faksi. Bahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa." Apa yang sedang dilakukan Yun Yun? Dia benar-benar membiarkan Yanran melakukan hal-hal bodoh ini?
Jika dia kalah dari Xiao Yan setelah 3 tahun, bukankah dia harus menjadi budak seseorang? Mendengar dua kata, pemimpin faksi, Nalan Su sedikit tenang. Namun, suaranya masih dipenuhi amarah. Bagaimanapun, siapapun yang, dalam sekejap mata, kehilangan menantu laki-laki dengan potensi besar dan membuat musuh dari orang yang sama tidak akan merasa baik. Brother Nalan, Anda tidak perlu khawatir. Masalah ini sudah selesai, jadi apa gunanya memperdebatkannya? Dan bahkan jika Anda membuat Yanran meminta maaf, masih sulit untuk memperbaiki hubungan antara kedua klan tersebut, jadi mengapa Anda ingin pergi dan dihina? Adapun janji 3 tahun, Anda tidak perlu khawatir. Pemimpin fraksi secara pribadi telah meninggalkan gunung untuk menyiapkan ramuan obat terakhir. Setelah penatua Guhi memperbaikinya, Xiao Yan pasti tidak akan bisa mengejar Yanran dalam hal kecepatan pelatihan. Selama Yanran berbelas kasihan dalam pertempuran janji 3 tahun, amarahnya harusnya hilang. Kata Geya sambil tersenyum. Jenis obat apa yang memiliki efek seperti ini? Nalan Su bertanya dengan cemberut. Ka. Ini, saya tidak bisa mengatakannya. Resepnya adalah sesuatu yang secara tidak sengaja ditemukan oleh penatua Guhi dari dalam pegunungan selama pelatihannya tahun lalu. Itu harus menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh orang-orang dari masa lalu. Adapun efek obatnya, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Geya diam-diam berkata. Melihat Gela tidak mau berbicara lebih banyak, Nalan Su hanya bisa melambaikan tangannya tanpa daya. Dia melirik wajah keras kepala Nalan Yanran yang bersembunyi di belakang Geya dan tanpa daya menginjak kakinya. Dia dengan kesal berkata, lupakan, aku tidak bisa diganggu olehmu. Jika kamu dikalahkan dan menjadi budak, lebih baik kamu tidak memberitahu siapapun bahwa kamu berasal dari klan Nalan. Aku tidak bisa kehilangan muka sebanyak itu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia dengan marah keluar dari aula. Mengamati sosok yang menghilang dari pandangannya, Geya akhirnya menghela nafas lega. Berbalik, dia melihat tampilan tak berdaya serupa pada Nalan Yanran dan sekali lagi menghela nafas saat dia berkata, aku benar-benar tidak menyangka. Anak kecil dari Xiao Clan itu benar-benar bangun. Jadi apa, Nalan Yaran, yang duduk di kursi, berkata tidak peduli. Yanran, kamu. Apakah kamu yakin bahwa kamu bisa mengalahkannya pada pertempuran yang dijanjikan 3 tahun? Setelah ragu-ragu sebentar, Geya bertanya. Paman Geye, kenapa bahkan kamu berpikir aku tidak bisa membandingkan dengan Kri itu, dia? Mendengar kata-katanya, Nalan Yaran langsung menjadi masam saat dia berkata. Menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Geya menghela nafas, aku terus merasa ada yang aneh dengan pria itu. Mengatupkan bibirnya, tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk mengangkat cangkir tehnya mengepal. Matanya menatap ke arah teh hijau pucat saat dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, aku tidak percaya kamu benar-benar bisa memanjat kepalaku. Masih ada 1,5 tahun lagi. Mari kita lihat seberapa tinggi Anda bisa mendaki dari bintang Douze. Aku, Nalan Yaran, akan menunggumu di fraksi Mystic Cloud. Datanglah ke tantangan yang dijanjikan jika Anda memiliki kekuatan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.